Denjaka berdasarkan instruksi dari Panglima TNI di masa lalu pada tahun 1984. Keistimewaan dari prajurit ini yang selalu digadang-gadang bahwa satu personil Denjaka sama dengan 120 orang prajurit TNI biasa. Nah loh, artinya apa? Artinya tidak mudah memang menjadi seorang Denjaka. Mungkin manusia biasa saja tidak akan sanggup, bos. Bahkan katanya dari ratusan prajurit yang tangguh pun hanya 50 orang saja. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di kita channel 8. Sekali lagi siapapun yang menonton video saya tolong di like, share, subscribe agar kita channel 8 sebagai. Dan tidak lupa saya berharap seluruh rakyat Indonesia agar hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Video reaksi kali ini dari channelnya Obrolan Panas dengan judul seleksi fisik pasukan Denjaka di luar batas kemampuan manusia. Menarik sekali. Sebenarnya Denjaka ini memang dibentuk untuk apa ya? Untuk menanggulangi teror di laut agar rakyat Indonesia ini merasa terayomi dengan hadirnya pasukan khusus Denjaka. Karena pasukan khusus Denjaka ini memang dibuat untuk menanggulangi teror-teror di perairan kita. Langsung aja kita reaction sama-sama, kita lihat videonya sama-sama. Ini dari channelnya Obrolan Panas. Langsung aja kita ke video. Hey obrolan panas, salam Dari baku channelnya mantap. Obrolan Panas. Pasukan khusus disiapkan dengan kemampuan dan tugasnya yang sangat khusus dan spesial. Memang khusus dan salah satu spesial. yang paling diunggulkan adalah Denjaka atau Detasmen Jalamangkara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Denjaka bukanlah pasukan yang sembarangan. Prajurit dalamnya merupakan gabungan dari pasukan elit TNI Angkatan Laut, yakni Kopaska dan Taifib. Memang pasukan gabungan Kopaska dan Yom Taifib nih bos. Ini anggota Denjaka terdiri dari Kopaska. Wow nggak tuh? Pemutungan Denjaka berdasarkan instruksi dari Panglima TNI di masa lalu pada tahun 1984. 1984 memang Denjaka ini memang dibentuk. Prajurit ini yang selalu digadang-gadang bahwa satu personil Denjaka sama dengan 120 orang prajurit TNI biasa. Satu orang Artinya prajurit Denjaka ini sama dengan 120 Denjaka. prajurit TNI biasa. Saja tidak akan sanggup, bos. Bahkan katanya dari ratusan prajurit yang tangguh pun hanya 50 orang saja yang memenuhi kualifikasi penuh menjadi anggota pasukan khusus tersebut. Mereka akan mendapat pelatihan yang sangat keras yang biasa dilakukan di Kawah Chandra di Muka, Situbondo. Bahkan tahun-tahun memang latihannya di sedikit daerah Situbondo, Jawa Timur. gagal dalam proses pendidikannya dan hanya belasan saja yang diterima. Bagi yang tidak berhasil dan gugur akan kembali lagi ke kesatuan sebelumnya. Sementara jika prajurit berhasil masuk ke seleksi tahap 2, tidak semuanya bisa lolos. Ya, pendidikan yang super ketat dan super keras ini harus dilakukan guna menjadi pasukan yang sangat unggul. Selain harus kuat secara fisik, para calon anggota Denjaka seperti ini mempunyai IQ yang tinggi. Kenapa? Ini karena prajurit Denjaka akan sering digunakan dalam masalah penyusupan di daerah operasi, sehingga mereka harus mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun secara kelompok. Selama dalam proses pendidikan, calon anggota hanya akan mendapat teori di dalam kelas 20% saja. Selebihnya mereka akan berlatih langsung di dalam sangat sekali ini pasukan Denjaka. Udara. Sebenarnya rakyat Indonesia patut bangga dengan Denjaka. Mungkin bisa mengikuti seleksi Denjaka. Tidak mudah memang untuk mendapatkan pelatihan dengan nilai sempurna. Mereka harus mendapatkan pendidikan super ketat dan keras, melakukan penyusupan dengan terjun payung, bergerak cepat di dalam laut dan bertahan hidup di daratan. Terpaan ombak di Laut Banyuwangi yang biasanya menghanyutkan perahu nelayan harus bisa mereka atasi. Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Bahkan mereka kerap dengan kaki dan tangan terikat di ombang-ambing di lautan. Seperti ini latihannya, ya diikat di laut kayak gitu. Lawan ganasnya ombak di lautan. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan calon anggota adalah bertahan hidup di dalam hutan. Perbekalan pada para pelatihannya hanyalah garam saja, ya lumayan. Bahkan air minum pun tidak dibekali. Mereka benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan. Sementara proses pelatihannya biasanya dilakukan di Alas Purwo.
Nyala Tepat di tengah 10. hutan, mereka harus bisa bertahan hidup selama berhari-hari. Tak jarang mereka memutuskan untuk berburu binatang buas seperti ular misalnya. Namun kalau Memang mereka di hanya dalam mampu hutan ya menangkap adanya seekor ular, adanya monyet, kera, emang maka biasanya binatang dimakan di itulah pasukan-pasukan yang khusus. akan menjadi santapannya. Belum diketahui secara jelas apa saja misi yang dilakukan oleh Denjaka. Ya, karena prajurit ini rahasia, misinya juga rahasia. Silakan share dan baku hantam kalian di laut. Menarik sekali teman-teman. Tadi dari channelnya Obrolan Panas, mungkin semuanya saja boleh mengunjungi channel Obrolan Panas. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Obrolan Panas. Denjaka ini memang ini adalah pasukan yang dirahasiakan oleh negara sebenarnya. Jadi kekuatan dia ini adalah satu orang ini sebanding dengan 120 orang prajurit biasa. Bayangin saja kalau kita sendiri ini sudah tidak mampu, karena mungkin seleksi fisiknya dia dilatih seperti di luar batas kewajaran manusia. Akhirnya menjadi pasukan yang hebat dan yang sangat ditakuti oleh negara lain. Sekali lagi, siapapun yang melakukan video saya, tolong di like, tolong di subscribe, tolong di share agar kita channel Terapan semakin berkembang. Sebelum saya akhiri, tetap jaga persatuan dan kesatuan. NKRI sudah harga mati, tinggal tanah melepas dari NKRI akan kita perjuangkan sampai tidak. Cukup sekian video reaction kali ini, jumpa lagi di video reaction berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.